Kalau engkau pernah dengar tentang pasar wetan di pinggiran kota Temanggung, mungkin yang kau tahu hanya soal harga sayurannya yang murah atau warung sotonya yang ramai tiap pagi. Tapi ada satu bagian dari pasar itu yang tak banyak dibicarakan, lorong belakang yang langsung menghadap tembok makam tua. Bukan makam umum. Kata pedagang lama, itu bekas kuburan keluarga keturunan Cina yang dulu punya lahan pasar ini sebelum dibeli pemerintah. Nisan-nisan retak masih terlihat di balik dinding, tersembunyi di balik semak dan seng bekas. Dan lorong itu, lorong kecil sempit berlantai tanah becek dan atap seng berkarat, selalu sepi, meskipun jadi satu-satunya jalan pintas ke gudang penyimpanan. Namaku Yanti, usia 32 tahun. Aku baru 2 bulan jualan sayur di kios nomor 17, agak di pojok. Masuknya karena suami kena PHK, dan kami harus cari cara agar dapur tetap ngebul. Seseorang kenalin aku ke Bu Narti, pedagang lama yang nawari sewa murah kios bekas milik saudaranya. Katanya, cuman kamu yang berani ngisi di situ, tapi kalau mau aman, jangan pulang terlalu sore. Aku pikir dia bercanda, tapi makin hari, aku merasa ada yang ganjil. Awalnya cuma suara, seperti langkah kaki menyeret di balik lorong saat pasar udah mulai sepi. Lalu bau aneh, mirip bau bunga busuk bercampur kemenyan basah, yang tiba-tiba muncul saat matahari mulai turun. Aku pikir itu dari sisa sampah pasar, sampai suatu sore aku lihat sendiri ada kain putih tergantung di sudut tembok lorong, berkibar-kibar, padahal tak ada angin. Kain itu hilang saat aku balik untuk memastikan. Waktu aku tanya ke Pak Wito, tukang parkir yang jaga dekat situ, dia cuma geleng pelan. Sudah sering, Mbak. Dulu ada yang jatuh pingsan di situ. Jangan lewat lorong kalau hari udah sore, apalagi sendirian. Aku mencoba mengabaikan. Tapi tiap hari aku harus ambil stok dari gudang, dan satu-satunya jalan tercepat, ya lewat situ. Suatu sore saat awan mulai kelabu dan suara pasar mulai sunyi, aku akhirnya jalan sendiri ke lorong itu. Langkahku terhenti di tengah jalan, karena dari balik tembok makam itu aku dengar suara seperti seseorang menggumam. Pelan, berat, dan terputus-putus. Dan saat aku menoleh ke arah ujung lorong, aku bersumpah, aku melihat bayangan seseorang berdiri membelakangiku, diam, tak bergerak. Aku menutup mata, berharap hanya ilusi. Tapi bau kemenyan itu makin kuat, dan entah kenapa kakiku sulit digerakkan. Aku berdiri kaku di tengah lorong, langit di atas pasar menggelap cepat, dan bau itu, kemenyan basi bercampur tanah lembab menusuk sampai ke dalam tenggorokan. Bayangan itu masih di sana, berdiri diam beberapa meter di depan, membelakangiku. Sosok hitam kusam, tubuhnya kaku seperti patung, tak tampak wajah atau tangan. Aku coba menelan ludah, tapi tenggorokanku serasa mengering. Dalam hatiku aku ulang-ulang istighfar, berharap rasa takut ini cuma karena kelelahan. Tapi semakin aku menghindari menatapnya, semakin aku sadar. Sosok itu tak mungkin manusia. Tak mungkin siapapun dari pasar. Terlalu diam, terlalu tidak wajar. Langkah kakiku pelan mundur, satu-satu. Lorong sempit ini tak ada tempat sembunyi. Di sebelah kanan tembok tinggi makam tua, di sebelah kiri pagar kawat gudang berkarat dan berduri. Tapi saat aku mundur, aku dengar suara itu lagi. Gumaman dalam bahasa yang tak kupahami, mirip doa tapi terdengar seperti tangisan ditahan. Dan yang membuat jantungku nyaris copot, bayangan itu perlahan menoleh, bukan dengan gerakan biasa, tapi seperti kepalanya berputar tanpa badan ikut bergerak. Aku lari, tak peduli tanah becek, tak peduli suara plastik jatuh atau kaki terantuk ember. Aku dorong pintu gudang dengan sisa tenaga, menahan napas sambil melihat ke belakang. Lorong kosong, tak ada siapa-siapa. Setibanya di kios, aku langsung tutup dagangan. Tak peduli masih ada sisa sayur. Pak Wito melihat wajahku pucat dan bertanya, tapi aku cuma bilang, besok aja ceritanya, Pak. Dia tak memaksa. Di rumah, aku hanya bilang pada suami bahwa aku kecapekan. Tapi malam itu aku susah tidur. Bau itu, entah bagaimana ikut terbawa sampai rumah. Samar-samar, aku mencium aroma yang sama di dekat pintu dapur. Aku bangun untuk memastikan, dan kulihat jendela dapur sedikit terbuka. Padahal,
Aku yakin sudah menutup semuanya sebelum pulang. Keesokan paginya aku kembali ke pasar. Niatku cuma satu, menemui Bu Narti. Aku duduk di bangku kayu di depan warungnya. Belum sempat aku bicara, dia langsung menyodorkan teh panas dan berkata pelan, "Kamu lihat ya di lorong itu?" Aku hanya diam. Enggak semua orang bisa lihat. Tapi, yang lihat biasanya, yang hatinya lagi kosong. Aku menoleh. Maksudnya, dia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Yang kamu lihat itu bukan hantu biasa. Dia bukan penunggu tempat, tapi kiriman. Dulu ada yang meninggal di lorong itu, bukan karena kecelakaan, tapi karena santet. Sekarang tempat itu jadi saluran. Siapa yang lewat dan hatinya kosong, dia datang." Aku menggenggam cangkir teh erat-erat. "Saluran apaan, Bu?" Bu Narti menatap kosong ke arah lorong, lalu berkata, "Tempat orang buang sesuatu yang seharusnya nggak dilepas di dunia ini. Kalau bukan karena penghasilan dari pasar itu cukup untuk menghidupi rumah, mungkin aku sudah menyerah sejak kemarin. Tapi hidup tak semudah lari dari lorong gelap. Apalagi kalau bayangan itu terus mengikuti, bahkan dalam mimpi." Malamnya, aku mimpi berdiri di depan lorong yang sama. Tapi suasananya bukan pasar, melainkan pekuburan luas. Angin dingin bertiup, dan dari balik tembok makam ada suara-suara tangisan. Bukan satu, tapi banyak. Tangisan perempuan, anak kecil, dan seseorang yang tertawa pelan dan dalam, seperti dari kerongkongan yang tak punya tubuh. Aku bangun dengan peluh dingin, membasahi leher. Pagi harinya aku berangkat lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu dalam kata-kata Bu Narti yang masih mengganggu pikiranku. Tempat orang buang sesuatu. Apa maksudnya? Siapa yang buang? Buang apa? Sebelum membuka kios, aku memberanikan diri mengajak Pak Wito bicara lagi. Kami duduk di bangku, beton di belakang tempat parkir, tak jauh dari gerbang menuju lorong belakang. "Pak, dulu yang meninggal di lorong itu siapa ya?" Pak Wito diam sesaat. Ia menyalakan rokok kreteknya lalu bicara tanpa menatapku. "Tahun 2009, pedagang ayam potong, namanya Pak Jatmiko, orangnya baik. Tapi suatu hari, dia muntah darah di lorong. Katanya kena santet, tapi anehnya, sebelum meninggal, dia sempat ngomong ke beberapa orang kalau dia sering lihat anak kecil di lorong. Anak kecil yang manggil dia nyuruh ikut." Aku menahan napas. Lalu, seminggu setelah dia meninggal, satu lagi kena, pedagang kelontong. Dan setelah itu, tempat itu nggak pernah sama lagi. Banyak yang percaya lorong itu udah jadi jalan pembuangan. Tempat orang kirim santet, teluh atau apapun, dibuang ke situ. Nggak semua bisa lihat, tapi kalau sampai kamu lihat, berarti kamu disapa. "Sapa sama apa, Pak?" Ia menoleh pelan, wajahnya tampak letih. "Bukan siapa, tapi apa. Yang dibuang ke sana itu bukan cuma energi jahat, tapi niat, amarah, dendam, dan kadang tumbal." Tenggorokanku tercekat. Kata tumbal membuat tengkuku merinding. Sore itu aku berniat pulang lebih cepat. Tapi saat hendak mengunci, kiosku dengar suara seseorang memanggil pelan dari arah lorong. Suara kecil seperti anak-anak. Bu, sini, ikut aku." Aku beku. Suara itu lirih tapi jelas, dan seperti berasal dari balik tembok. Suara yang pernah muncul dalam mimpi. Dengan gemetar, aku melangkah mundur, menoleh ke ujung lorong. Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah, aku melihat jejak kaki kecil, basah, mengarah ke pintu gudang. Hari itu aku pulang lebih cepat, tapi gangguan itu tak ikut sampai ke rumah dan dalam hati aku bersyukur. Tidak ada bau aneh di dapur, tak ada suara gumaman. Rumah tetap jadi tempat yang netral, aman. Tapi begitu aku kembali ke pasar keesokan, harinya semuanya seperti mengulang. Saat aku berjalan menuju kios, aku sengaja melewati jalur biasa, menghindari lorong belakang. Tapi mataku tak sengaja menangkap sesuatu.
Di ujung lorong, samar di bawah cahaya pagi yang masih lembut, terlihat sesosok tubuh kecil duduk membelakangi arah pasar. Diam, seperti menunggu, seperti tahu aku lewat. Aku berhenti sesaat, tidak yakin apakah itu hanya bayangan atau benar-benar ada. Tapi yang membuatku semakin yakin ini bukan delusi adalah saat Pak Dayat, tukang becak yang biasa mangkal di dekat situ, berkata pelan saat melihat arah pandangku. "Masih duduk di situ ya, Bu?" Aku menoleh cepat. "Bapak juga lihat?" Dia mengangguk pelan. "Sudah dari 2 hari yang lalu, tapi saya pura-pura nggak lihat. Kata orang lama, kalau kamu sadar dia ada, dia juga bakal sadar kamu." Perutku terasa dingin, tapi aku paksa tersenyum, pura-pura tak peduli. Aku lanjut buka kios, mengatur sayur dan bumbu seperti biasa. Tapi setiap detik di sana terasa seperti duduk di atas bara. Sekitar pukul 2 siang, pasar mulai sepi. Kebanyakan pedagang sudah mulai berkemas. Aku masih bertahan, sebentar menunggu pembeli terakhir. Saat aku sendirian, terdengar suara kecil dari arah lorong. Bukan gumaman. Kali ini seperti nyanyian, lirih dan datar. Lagu anak-anak nadanya lambat seperti diputar dari radio rusak. Ibu, ada di mana? Aku tunggu. Di lorong sana." Jantungku berdetak kencang. Aku berdiri, menoleh ke kiri. Lorong itu tampak kosong. Tapi lagu itu masih terdengar, seperti berasal dari udara. Tak ada radio, tak ada speaker. Hanya suara itu dan angin yang lewat membawa aroma lembab dari dinding tua. Aku melangkah mundur, tak berani menoleh lagi. Sebelum pergi, aku bertemu Bu Narti di pintu keluar pasar. Dia menatapku tajam. "Kamu dengar suaranya?" Aku mengangguk. "Takut. Berarti kamu udah dipilih. Tapi jangan khawatir. Selama kamu gak bawa apa-apa dari lorong itu, dia gak bakal ikut." Aku menelan ludah. "Bawa apa, Bu?" Dia mendekat dan berbisik. "Kadang, mereka tinggal di benda. Sampah, boneka, bahkan potongan kain. Jangan sentuh apapun yang bukan milikmu. Sekali aja kamu bawa pulang." Dia tak melanjutkan. Tapi sorot, matanya cukup membuatku paham, gangguan ini punya batas, dan batasnya adalah pasar. Sudah 3 hari suara itu datang dan pergi. Nyanyian lirih yang hanya terdengar ketika pasar mulai sepi. Kadang terdengar dari balik tembok, kadang seperti dari bawah tanah. Dan selalu ada aroma tanah basah dan daun terbakar yang menyusul sesudahnya. Aku mulai menata ulang rutinitas. Masuk pagi, pulang sebelum lorong mulai hidup. Tapi tak mudah menghindari sesuatu yang tidak bisa disentuh. Apalagi jika ia sabar dan menunggu. Hari itu aku bertahan sedikit lebih lama karena pembeli ramai. Saat hendak menutup kios, aku menyadari sesuatu yang aneh. Di antara tumpukan kangkung dan daun salam, ada selembar kain kecil lusuh, seperti potongan dari baju anak-anak. Kain itu tidak ada pagi tadi. Warnanya coklat tua, bercak-bercak gelap, seperti bekas darah kering. Aku tak berani menyentuhnya. Jantungku langsung berdegup keras, ingat kata Bu Narti, jangan bawa apapun. Tapi anehnya kain itu seperti bergerak sedikit meski tidak ada angin, hanya bergeser setengah senti, cukup untuk membuat kulit belakangku meremang. Aku panggil Pak Wito yang kebetulan sedang lewat. "Pak, kain ini, Bapak tahu dari mana?" Dia menatapnya sebentar lalu menggeleng. "Buang aja, jangan disentuh tangan kosong. Kadang barang kayak gitu dibuang orang, biar yang dari sana numpang nempel ke siapa aja yang apes." Aku ambil plastik hitam dan dengan ujung kayu kecil aku masukkan kain itu ke dalamnya tanpa menyentuh langsung. Lalu kubuang jauh ke tempat sampah belakang yang katanya pernah jadi tempat pembakaran sisa sesajen. Sore itu, pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah-langkah orang terdengar lebih jelas dan suara-suara kecil, retakan kayu, gesekan besi tua, terasa seperti bisikan. Saat aku kembali ke kios setelah membuang kain itu, aku melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki kecil, basah, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini,
Jejak itu bukan datang dari arah lorong. Ia muncul tepat di depan kiosku dan berakhir di bawah bangku tempatku biasa duduk. Seperti sesuatu sempat berdiri di sana, lama, memerhatikanku. Aku gemetar, tapi tak teriak, tak lari. Karena kata Bu Narti, semakin kau panik, semakin dia menempel. Maka aku pura-pura tak lihat. Pelan-pelan ku tutup kios dan langsung pulang, berdoa sepanjang jalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, mimpi itu tidak datang. Tidak ada suara, tidak ada nyanyian. Tapi entah kenapa aku terbangun dengan bau kemenyan melekat di baju yang kupakai ke pasar tadi. Dan dari kantong celemekku, aku temukan sehelai benang coklat, persis seperti yang menempel di kain tadi siang. Sejak kain itu muncul, aku jadi lebih waspada. Tapi anehnya, justru setelah membuangnya, gangguan terasa lebih dekat. Bukan dalam bentuk suara atau penampakan, tapi rasa. Ada perasaan seperti diawasi, dibuntuti, ditunggu. Khususnya saat sore menjelang maghrib, ketika bayangan kios makin panjang dan angin pasar berhembus makin lembab. Hari itu aku sedang menata cabai saat seorang ibu muda berhenti di depan kios. Wajahnya pucat seperti habis sakit. Ia menunjuk setengah kilo bawang merah tanpa berkata apa-apa. Gerakannya lambat, matanya kosong. Aku bungkuskan cepat-cepat, merasa aneh tapi mencoba tetap ramah. Saat ku berikan bungkusan itu, ia hanya menatapku sebentar. Lalu dengan suara yang sangat pelan dan dalam, ia berkata, "Dia suka kamu." Aku kaku. "Apa maksudnya, Bu?" Dia tidak menjawab, hanya berjalan pergi, melewati lorong belakang, tanpa menoleh sedikit pun. Setelah itu, semakin banyak hal ganjil terjadi. Seorang tukang parkir menemukan boneka rusak tergeletak di dekat tong sampah belakang. Matanya bolong satu, bajunya compang-camping. Ketika hendak dibakar, bara tak mau menyala. Yang lebih mengganggu, di depan kiosku, setiap pagi mulai ada jejak kaki kecil, tapi bukan satu pasang, 3. Semua mengarah ke kiosku, semua basah, padahal lantai pasar kering. Aku coba tanya ke beberapa pedagang lama, dan satu di antaranya, Pak Kadir, yang sudah hampir 20 tahun jualan ayam potong, berkata pelan, kalau jejaknya lebih dari 1, itu berarti dia sudah nggak sendiri. Nggak sendiri gimana maksudnya? Pak Kadir menghela napas. Dulu lorong itu dipakai buat buang. Ada yang buang bungkusan santet, sesajen, bahkan ari-ari bayi yang nggak dipakai buat adat. Tapi sejak beberapa tahun lalu, ada satu kejadian aneh. Mayat bayi ditemukan dibungkus kain mori di lorong itu. Tapi waktu warga manggil polisi, mayatnya hilang. Aku diam, mulutku keluh. Tiba-tiba semua kejadian jadi seperti mozaik yang perlahan menyatu. Ada yang bilang arwahnya nggak pernah pergi. Dia tunggu ibunya, atau siapapun yang bisa dia panggil jadi ibu barunya. Aku tak bisa menjawab. Tapi malam itu, sebelum tidur, aku periksa celemek kerjaku lagi. Tak ada benang, tak ada kain. Tapi di saku kecil bagian dalam ada potongan kecil mainan plastik. Kepala boneka mini patah tanpa tubuh. Aku yakin, aku tak pernah punya itu. Dan besoknya, aku mendapati kiosku disusun rapi seperti biasa. Padahal, aku belum datang. Semua bumbu sudah di meja. Tapi di antara tumpukan daun salam ada coretan di plastik putih. Bu, aku bantu ya, biar ibu senang. Aku tidak cerita ke siapapun soal coretan itu. Terlalu aneh untuk dimengerti, terlalu nyata untuk disangkal. Tapi sejak hari itu, kiosku memang terasa berbeda. Bukan jadi angker, justru sebaliknya. Pembeli lebih ramai dari biasanya. Daganganku cepat habis. Bahkan beberapa kali aku ditolong oleh orang-orang yang tak kukenal, membantu mengangkat karung, membersihkan air yang tumpah, lalu tiba-tiba menghilang setelah selesai. Suatu sore aku pulang lebih cepat karena dagangan habis sebelum zuhur. Di rumah, aku mendapati satu hal yang membuatku benar-benar membeku. Di ruang tamu, di meja yang biasa kupakai untuk menaruh belanjaan, ada satu kantong kresek putih. Di dalamnya, 2 bungkus sabun,
setumpuk tisu, dan sekotak bedak bayi. Padahal, aku tak pernah beli. Aku buru-buru cek struk belanja, dompet, bahkan mencoba mengingat mungkin aku lupa belanja. Tapi tidak ada. Semua barang itu seperti dikirim dari pasar, dari lorong. Malamnya aku tak bisa tidur. Di antara gemerisik angin dan bunyi tikus di atap, aku mendengar sesuatu, suara nafas kecil, seperti anak tidur di sudut ruangan. Tapi, setiap kali aku nyalakan lampu, suara itu hilang. Keesokan paginya, aku beranikan diri bicara lagi dengan Bu Narti. Bu, kalau ada yang mulai bantuin, berarti apa? Bu Narti memejamkan mata sebentar. Berarti kamu udah dianggap, udah mulai dipilih. Dia pikir kamu cocok, nggak cocok jadi apa? Jadi ibunya. Aku menahan nafas, kalau kamu terima dia bakal nempel, bantuin kamu. Dagangan lancar, sakit jarang, tapi semua itu nggak gratis. Bayarnya bukan uang, cuman satu hal. Apa? Bu Narti menatapku lama, lalu pelan menjawab, kehadiran. Kamu harus menganggap dia ada. Kamu harus ngobrol, bawa dia pulang. Nggak usah dikasih sesaji atau mainan. Cukup kasih ruang. Aku menelan ludah. Hari itu aku kembali ke kios seperti biasa, tapi semua terasa terlalu sunyi. Bahkan suara pasar pun terdengar jauh. Saat aku membuka tumpukan daun salam, ada mainan kecil, boneka jari dari plastik warna kuning, pipinya retak. Aku nyaris melemparnya, tapi entah kenapa tanganku hanya gemetar. Di bagian bawah mainan itu tertulis dengan spidol merah. Bu, aku pengen tinggal. Boleh? Dan saat aku menoleh, di ujung lorong itu, di tempat paling gelap, sesosok kecil berdiri, tak bergerak, tak bersuara, hanya menatapku, seperti menunggu jawaban. Hari itu aku tidak menjawab, tidak iya, tidak. Aku hanya membungkus mainan kecil itu dengan kertas koran dan menyimpannya di bawah meja dagang. Seolah diamku bisa jadi penunda keputusan, seolah dengan tidak memilih semuanya akan reda sendiri. Tapi aku salah. Malamnya saat hujan deras mengguyur desa, listrik sempat padam beberapa menit. Dalam gelap aku duduk di ruang tengah, sendirian memeluk lutut. Ada suara dari kamar belakang, bukan suara aneh, hanya bunyi mainan plastik yang dipencet. Sekali, lalu sunyi lagi. Saat lampu menyala, tak ada siapapun di kamar, tapi aroma bedak bayi tercium samar. Dan di atas bantal, boneka jari itu sudah tergeletak bersih tanpa koran pembungkus. Aku makin bingung. Dia datang ke rumah, padahal sebelumnya gangguan hanya di pasar. Aku mulai ingat lagi kata-kata Bu Narti. Jangan bawa apapun, dan aku sudah melanggarnya. Keesokan paginya kiosku tetap ramai. Bahkan ada pembeli baru, seorang bapak dari kampung sebelah yang katanya datang karena katanya dagangan Bu Yanti lebih adem. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang bukan kata-katanya, tapi anak kecil yang berdiri diam di belakangnya. Perempuan, usia sekitar 4 tahun, berbaju lusuh, tak bersuara, menatapku terus tak berkedip. Ketika bapaknya pergi, si anak hilang, tak ikut, tak berpamitan. Sore harinya, aku memutuskan bicara lagi dengan Bu Narti. Suaraku gemetar, Bu, kalau dia udah ikut sampai ke rumah, berarti gimana? Berarti dia udah nganggep rumahmu, rumah dia juga. Kalau aku nolak, kalau aku nggak mau jadi ibunya, Bu Narti menarik napas panjang lalu menunduk. Dia nggak akan marah, nggak akan jahatin kamu, tapi dia bisa sedih. Dan kalau sedih, kadang dia manggil yang lain. Aku tak paham. Yang lain? Yang dulu pernah nolak dia, yang pernah ninggalin dia di lorong itu. Yang beneran ibunya. Kadang kalau sedih dia pengen balas, tapi bukan ke kamu, ke siapapun yang dulu nyakitin. Aku pulang dengan dada sesak. Entitas itu tidak marah padaku. Tapi rasa bersalah ini menggantung. Karena, entah kenapa aku mulai merasa kasihan. Apa yang harus dilakukan oleh arwah anak yang ditinggalkan, yang mencari kasih sayang dengan cara satu-satunya yang ia tahu, menempel. Malamnya,
aku taruh boneka jari itu di sudut meja kecil di ruang tamu. Tak kuajak bicara, tapi tak lagi kusimpan atau kubuang. Kuberi ruang. Dan saat aku mematikan lampu, aku mendengar satu kalimat kecil lirih dari arah sudut itu. "Makasih, Bu." 3 hari setelah aku membiarkan boneka jari itu menetap di sudut ruang tamu, tidak ada gangguan. Bahkan suara-suara kecil di malam hari pun menghilang. Rumah terasa tenang, tapi tenang yang bukan sepenuhnya nyaman, seperti seseorang yang duduk diam di pojokan, hanya menatap, menunggu. Hari keempat, aku mendengar kabar dari pasar. Lorong belakang kembali dibersihkan. Katanya, ada pembeli tersesat ke sana dan melihat sosok anak kecil duduk jongkok di bawah lampu rusak, menangis. Tapi saat dipanggil ia menghilang. Satu-satunya yang tampak tersisa hanya sehelai baju bayi, kain tipis bergambar kelinci yang tersangkut di tiang kayu. Aku tahu motif kain itu, sama seperti yang pernah kutemukan di celemek daganganku dulu. Pulang, dari pasar aku memberanikan diri membuka boneka jari itu. Di bagian dalam, setelah kusayat pelan dengan silet, aku menemukan potongan kertas kecil, terlipat. Di dalamnya tertulis nama Ratna Dwi Lestari, lahir 12 Juni 2019. Meninggal. Tak ada tanggal kematian, hanya garis kosong. Seolah tidak pernah benar-benar mati. Seolah masih menunggu di antara batas. Malamnya, aku bermimpi. Lorong itu muncul, terang oleh cahaya bulan. Di ujungnya, ada seorang perempuan berdiri. Wajahnya tak jelas, hanya siluet. Tapi dari cara ia berdiri, dari isaknya yang tertahan, aku tahu, dia ibunya. Di sampingnya, si kecil Ratna menggandeng tangannya, tapi menoleh padaku, mata bening, penuh tanya. "Ibu, ini tempat aku dibuang dulu. Tapi sekarang aku pulang, ya?" Aku terbangun dengan dada sesak. Isakanku sendiri memecah sunyi kamar. Tapi di antara air mata, aku tahu, ini bukan tangis takut. Ini tangis kehilangan, tangis penyesalan. Esoknya, aku datangi kembali lorong itu, sendirian, membawa baju bayi itu yang kini kusimpan dan boneka jari yang sudah kubersihkan. Kukubur di pojok lorong, diam-diam, kutaruh kembang telon dan secarik doa. "Ratna, pulanglah. Tempatmu bukan di sini. Bukan di balik lorong, tapi di tempat yang tenang. Kalau tak ada yang mengakuimu sebagai anak, anggap aku ibumu. Tapi bukan untuk tinggal bersamaku, melainkan untuk mengantarmu pulang." Tak ada angin, tak ada suara. Hanya satu helai daun kering yang jatuh tepat di atas tanah kuburan kecil itu. Dan malamnya, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, rumahku benar-benar sunyi. Tidak ada aroma bedak bayi, tidak ada suara boneka, hanya keheningan yang tulus. Sudah seminggu berlalu sejak aku kuburkan boneka dan baju bayi itu di ujung lorong belakang pasar. Sejak malam itu, tak ada lagi mimpi aneh. Tak ada aroma bedak bayi, tak ada suara mainan. Rumah terasa biasa. Terlalu biasa hingga terkadang aku merasa hampa. Di pasar, lorong itu kini dipasang pagar seng, dilarang dilewati. Tapi semua orang tahu, bukan soal tempatnya, tapi soal apa yang pernah tertinggal di sana. Bu Narti datang ke kiosku pagi itu, duduk sambil menyeruput teh hangat yang kubuat. Tatapannya lembut tapi lelah. "Sudah tenang dia," katanya lirih, "tapi kamu pasti masih kepikiran ya?" Aku hanya angguk pelan. "Aku gak pernah punya anak, Bu. Tapi kemarin, rasanya seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki." Bu Narti mengusap lenganku sebentar. Kadang, yang datang bukan untuk tinggal, cuman mampir buat dituntun pulang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap berjualan, tetap senyum pada pembeli, tetap menghitung uang receh di ujung sore. Tapi tiap lewat dekat lorong itu, jantungku selalu berdetak lebih lambat. Bukan karena takut, tapi karena mengingat. Suatu sore, menjelang maghrib, aku berhenti sebentar di ujung lorong. Matahari condong ke barat. Bayangan seng panjang,
mencuat seperti garis batas antara dunia terang dan dunia yang ditinggalkan. Angin bertiup pelan, dan untuk sesaat, entah hanya perasaanku atau bukan, terdengar, "Aiswar ketan rikan rendabar," bukan memanggil, bukan menuntut, hanya seperti bisikan, seperti ucapan terima kasih dari jauh. Aku tersenyum kecil, lalu berbalik, melangkah pergi, tak menoleh lagi. Karena aku tahu di balik lorong itu, tidak ada yang benar-benar tinggal, hanya kenangan, hanya jejak. Dan mereka yang sudah dilepas dengan ikhlas akan tahu jalan pulang sendiri. Tamat.